Show Winners, Wibu Happiness. Gimana nih kabar kalian? Iya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang bakal nge-spoilerin kalian soal seputar anime, manga, ataupun novel. Dan yang kali ini mau gue spoiler jelas lah ya, Nagi Kinobore lagi sesuai sama apa yang gue bilang kemarin, kalau gue bakal ngebahas harem dari Cry Andre. Ya sebenarnya sih gue masih bingung ya, pantas atau enggak sih gitu loh mereka ini dibilang harem. Karena ya betina-betina yang bakal gue sebutin nanti itu mungkin cinta mati gitu ya ke Cray. Tapi ya Cray sendiri nggak sadar sama hal itu. Bahkan ya Cray aja nggak sadar nih kalau betina-betina di sekitarnya itu berebut jadi istri dan selirnya si Cray. Jadi ya bukan kayak, oh kamu mau juga nih ya sama Cray, ayo sini masuk haremnya ayo gitu loh. Nggak gitu konsepnya gitu loh. Walaupun gue yakin 90% ujungnya bakal ngeharem juga ini cerita. Tapi ya at least nggak kayak cerita harem murahan yang ada cewek pengen masuk ke harem MC kayak ayo boleh silakan nggak gitu konsepnya. Masih ada konflik dan kisah cinta mereka masing-masing gitu kan. Dan perlu gue ingatkan yang gue bahas kali ini berdasarkan novel bukan dari manga apalagi animenya, oke? Nah, betina pertama yang naksir banget ke Cray ya udah jelas lah ya, Liz Smart. Yang awalnya ya cinta monyet doang gitu loh, tapi ya berubah jadi cinta mati sampai ya dia mikir nggak bakal bisa hidup tanpa Cray. Dan itu bisa terjadi karena ya segala perhatian yang Cray kasih ke Liz yang bisa dibilang ya agak berlebihan juga ya kalau cuma sekedar temen gitu loh. Ya gimana enggak, tiap Liz pulang dari misinya dia selalu disambut sama Cray. Bahkan ya hampir setiap saat Liz dipuk-puk sama Cray yang bikin Liz seneng banget. Dan ya beberapa kali Cray juga manjain Liz yang kayak ini lebih dari sekedar temen loh gitu loh. Dan Liz ini beda ya dari cewek yang lain karena ya dia itu bisa dibilang overprotective. Ingat ya, overprotective bukan posesif. Jadi Liz ini nggak terlalu cemburu kalau ada cewek lain yang dekat sama Cray. Tapi ya dia bakal ngelindungin Cray dari apapun. Bahkan sekalipun itu monster kroco atau orang-orang lemah gitu kan, Liz ya nggak bakal ngebolehin Cray ngelawannya. Liz bakal pasang badan gitu loh. Dan ya itulah sifat overprotective yang membuat Liz jadi punya obsesi mencari kekuatan lebih biar Cray nggak perlu turun tangan gitu loh. Kalau ada masalah cukup Liz aja, jadi Cray tinggal duduk manis gitu kan. Bahkan ya saking overprotective dan cinta matinya Liz ke Cray, Liz itu apa ya, nggak peduli gitu loh jika dia harus melawan dunia demi Cray. Sampai-sampai ya kalau Cray bilang tai rasa coklat ya tai rasa coklat, udah titik, nggak ada komanya, nggak bisa dibantah itu udahlah. Kalau ada yang bantah ya dia aja gelut lah sama Liz. Nah itu juga mempengaruhi sifatnya Liz karena ya Liz yang agak emosian aja nih ya dan nggak bisa mengontrol emosinya itu ya bakal berubah 180 derajat kalau udah ada Cray. Karena ya Liz cuma pengen dilihat sebagai cewek yang baik-baik, cewek yang lemah lembut di mata Cray. Walaupun ya Cray sendiri udah tahu ya Liz kayak gimana. Dan kalau misalnya ada suatu hal ya yang bisa mempermalukan Liz di depan Cray, ya Liz bakal marah banget lah. Contohnya ya waktu Liz marah ke Tino tuh karena ya dia menganggap Tino itu gagal gitu loh sebagai muridnya dan udah mempermalukannya di depan Cray. Dan juga ya Liz bakal mengesampingkan egonya kalau Cray yang minta. Contohnya kalau Cray nyuruh dia kerja kelompok ya diturutin gitu loh sama Liz. Walaupun ya Liz ujung-ujungnya kerja sendiri juga, ya intinya omongan Cray ya kepatuhan mutlak lah bagi Liz. Termasuk kalau itu mengarah ke 18 plus juga ya itu kepatuhan mutlak bagi Liz. Terus cewek kedua yang bucin ke Cray udah jelas lah ya, Citri Smart. Yang awal kebucinannya ya karena Cray satu-satunya cowok yang berusaha mendekati Citri yang introvert dan pemalu. Padahal ya Citri itu tidak memberikan respon yang baik gitu loh ke Cray. Tapi ya Cray kan tahu nih ya Citri itu introvert dan pemalu. Makanya ya Cray nggak masalah gitu loh. Dan cintanya Citri ke Cray itu semakin jadi setelah dia dikasih buku Alchemist sama Cray. Karena kan waktu itu Citri lagi ada di posisi yang down banget nih ya. Terus tiba-tiba Cray jadi support sistemnya gitu kan. Apalagi dulu Cray juga suka nemenin Citri pas belajar jadi alchemist. Iya cewek mana sih kan yang nggak suka dapat perhatian dan selalu ada untuknya gitu. Ya wajar aja lah ya kalau Citri jadi bucin ke Cray karena segala perhatiannya Cray ke Citri itu. Tapi ya itu juga bisa dibilang jadi bumerangnya Citri juga. Karena ya Citri ngerasa kalau Cray itu seperti menaruh harapan yang besar ke dia. Dan
Karena itulah Citri jadi punya obsesi mencari ilmu pengetahuan dan juga penelitian buat memenuhi ekspektasinya Cray. Dan ya, ilmu pengetahuan dan juga penelitian yang dilakukan Citri semuanya buat Cray. Contohnya, semua familiarnya Citri ya kan, 4 tuh yang gue sebutin di video sebelumnya, itu diprogram semua sama Citri buat melindungi Cray. Atau Citri yang melakukan berbagai tindakan gila ya kan, sampai ranknya itu diturunin dari 6 ke 2, itu juga gara-gara Cray itu. Atau ya lebih tepatnya ya Citri yang mikir berlebihan lah soal Cray. Dan begitu juga sama duit yang dipunya Citri. Citri itu jadi wong sugih ya karena Cray, motivasinya Cray gitu loh. Dan Citri juga nggak masalah duit dan asetnya itu dipakai sama Cray karena ya emang semuanya Citri persembahkan buat Cray. Cuma ya karena Citri ini posesif dan bisa dibilang licik juga ya, dia pakai kekayaannya buat menjebak Cray gitu loh, biar Cray jadi punya dia seorang. Kita semua tahu lah ya, Cray itu kan minjem duit nih ke Citri, dan Citri tahu gitu kan seberapa gilanya Cray kalau menyangkut soal artefak dan seberapa borosnya Cray kalau menyangkut soal artefak. Makanya ya dia memanfaatkan sifat Cray yang itu, iya biar Cray minjem duit terus gitu loh ke dia. Jadi bukan langsung sekali minjem semiliar gitu, enggak, minjemnya bertahap gitu, pelan, dikit, lama-lama numpuk. Nah, itu yang dimanfaatkan sama Citri, yang dimana di dalam kontrak tertulis jika Cray tidak bisa membayar utangnya itu yang menumpuk ya, pilihan pertama, Cray harus jadi suami Citri, dan ya semua utangnya bakal lunas, bahkan semua duit dan asetnya Citri bakal pindah tangan ke Cray. Atau pilihan kedua, Cray dan Liz dijual ke pasar budak, karena di sini Liz dijadiin jaminan nih sama Cray. Dan Citri nggak peduli juga gitu loh sama pilihan kedua, karena iya, Citri yakin Cray itu bakal milih pilihan pertama, dan ya udah gitu loh. Itu cara Citri ya bisa dibilang bermain licik lah ya untuk mendapatkan Cray buat dirinya sendiri. Dan selain itu ya Citri juga pakai kekayaannya gitu kan buat membangun pasukan intelijen yang tugasnya ya mengawasi Cray dan orang-orang yang dianggap Citri ya lagi bermain lah sama Cray. Bermain ini maksudnya kayak para ilmuwan gila ya yang di arts pertama tuh, yang ya Citri anggap mereka itu lagi jadi mainannya Cray, padahal ya itu pikiran berlebihannya Citri ya sih. Terus cewek ketiga yang bucin ke Cray, iya udah pasti lah ya, Paha. Iya, siapa lagi kalau bukan Tino. Iya, gue nggak tahu sih Tino ini jatuhnya bucin atau menuhankan Cray ya, karena ya tiap pagi gitu loh Tino berdoa atas nama Cray, bukan atas nama sih, dia berdoa kepada Cray. Nah, lebih tepatnya kayak gitu. Dan ya Tino bisa dibilang ini ya mirip lah kayak Liz. Bedanya Tino masih bisa berdiskusi tuh sama Cray. Kalau Liz kan iya aja. Bahkan ya Tino masih bisa protes juga ke Cray walaupun ya ujungnya diomelin sama Liz. Cuma ya at least apa ya, Cray sama Tino masih ada tektokannya lah ya. Nah, kisah cinta Tino ini dimulai dari saat Tino berusia 10 tahun. Dan itu pertama kalinya Tino bertemu sama Cray yang saat itu ya Cray berusia 15 tahun. Dan awalnya Tino cuma sekedar kenalan Cray aja, dan Tino sama sekali nggak tertarik gitu loh jadi seorang adventure. Tapi setelah Tino mendengar berbagai pencapaian yang dilakukan Cray, itu mendorong Tino buat jadi seorang adventure. Apalagi ya Tino kan juga kenal sama Cray, dan dari situlah gitu loh Tino menjadi seorang adventure. Terus bisa dibilang dia juga jadi salah satu member pertama Clan First Step. Terus juga mulai berlatih dari nol di bawah bimbingannya Liz. Karena ya Tino ini sama sekali nggak punya basic gelut dan basic sebagai seorang adventure gitu. Jadi ya bisa dibilang Tino benar-benar dari nol lah pas di bawah bimbingannya Liz. Yang awalnya Tino itu minta dilatihnya sih sama Cray, bukan sama Liz. Karena ya rumor yang beredar kan soal Cray nih. Tapi ya Cray sadar diri dia nggak bakal bisa melatih Tino. Makanya ya Cray itu menyuruh Liz melatih Tino. Dan karena Cray yang minta, ya Tino sama Liz terima aja gitu loh. Dan Tino itu mikirnya di situ ya kalau Cray berekspektasi dia bakal sekuat Liz gitu loh. Makanya ya dia di situ menerima pelatihannya Liz walaupun seberat apapun, karena dia tidak mau mempermalukan dan mengecewakan Cray yang udah berekspektasi seperti itu. Yaitu di pikirannya Tino doang ya. Dan pelatihan Tino itu pastinya masih di bawah pengawasan Cray ya. Karena ya Cray tahu nih seberapa gilanya Liz yang kalau kelewatan Tino bisa aja lewat nih, bisa mati nih. Makanya ya diawasin terus lah sama Cray, yang berarti Cray selalu nemenin Tino di pelatihannya. Ditambah kalau Liz lagi misi, Tino bakal ditugasin sama Liz jadi bodyguardnya Cray. Jadi ya selama bertahun-tahun, mungkin hampir sekitar 4 tahun gitu kan, ya Tino selalu ada lah di sisinya Cray. Ya, hampir 4 tahun, 5 tahun lah ya. Apalagi Cray juga pernah ngomong nih kalau Tino adalah salah satu orang kepercayaannya Cray. Jadi ya wajar lah ya Tino bucin ke Cray dengan
ya kedekatan yang hampir 5 tahun gitu kan, dan juga sebagai orang kepercayaan gitu loh. Tapi ya kalau ditanya yang bikin Tino bucin ke Cray, udah pastilah ya perhatian yang dikasih sama Cray. Karena ya dari dulu Cray itu selalu merhatiin Tino. Ya Cray sih mikirnya kalau Tino itu adalah tanggung jawabnya. Soalnya ya kan Cray yang membawa Tino ke clan First Step, dan ya Cray juga yang menyuruh Tino berlatih di bawah bimbingannya Liz. Cuma Tino mah mikirnya nggak kayak gitu loh. Pikiran Tino cukup simpel. Cray baik dan perhatian. Udah titik, nggak pakai koma. Makanya ya Tino jadi suka ke Cray. Lebih tepatnya sih ya cinta monyet awalnya, yang malah berubah jadi cinta mati. Karena ya Tino bakal ngelakuin apa aja buat Cray. Bahkan ya kalau ada yang berani nentang Cray, langsung diajak gelut sama Tino 11-12 sama Liz gitu loh. Nggak peduli siapa orangnya, lu nentang Cray berantem gitu. Nah, betina lain yang bucin sama Cray udah pasti ya si Meganeona. Iya, siapa lagi kalau bukan Eva. Satu-satunya cewek yang benar-benar bisa diajak diskusi sama Cray, yang bisa dibilang ya cewek yang tektokannya enak banget lah sama Cray kalau ngobrol gitu kan. Bahkan ya hampir tiap malam gitu loh, Cray sama Eva itu suka main tebak-tebakan, main teka-teki silang ya. Intinya mainin sebuah permainan ya kalau lagi ada di kantor. Dan gue bisa bilang Eva ini satu-satunya cewek yang dapat adegan romance cukup banyak gitu loh sama Cray. Ya gimana enggak ya, Cray sama Eva itu selalu menyebut kata kita setiap salah satu dari mereka itu ada masalah. Entah itu Eva ataupun Cray. Bahkan ya Eva menyebut utangnya Cray sebagai utang kita gitu loh, bukan utangnya Cray. Jadi Eva menganggap utang Cray utang dia juga nih. Terus Cray sama Eva juga bilang kalau hubungan mereka itu lebih dari sekedar teman kerja. Dan dalam salah satu set story pas ada pesta gitu, itu dengan lantang Cray bilang kalau Eva bukan simpenannya, tapi pacarnya. Dan Eva juga sempat manggil Cray sayang. Bahkan judulnya aja ya, judul dari set story-nya itu kalau gua nggak salah ya, judulnya itu "Oh, dia bukan siapa-siapa sayang." Itu judul set story-nya. Well, ini kayak Cray benar-benar mengakui gitu loh kalau dia punya hubungan yang spesial sama Eva kan. Dan Eva sendiri juga menganggap dirinya itu sebagai istrinya Cray. Karena ya nanti ada suatu kejadian yang dimana Cray bakal ngasih salah satu artefak cincinnya gitu ke Eva, yang awalnya sih buat melindungi Eva doang. Dan Eva niatnya balikin itu cincin, tapi sama Cray ditolak. Dan semenjak itu Eva selalu pakai cincin yang dikasih sama Cray di jari manisnya. Dan dengan sengaja Eva nggak menutupi itu biar orang bisa melihat cincin yang dia pakai. Soalnya semua orang tahu gitu loh, cincin yang dipakai Eva di jari manisnya itu dulu dipakai sama Cray. Jadi Eva pengen tahu kalau nih gue punya cincin dari Cray nih. Itu nggak disembunyiin sama sekali sama Eva. Nah, kebucinannya Eva itu semua berawal dari Cray yang nolong Eva pas teman-teman Eva lagi pada iri nih sama kesuksesannya Eva di First Step. Yang mulai dari situlah Eva pelan-pelan nyimpen perasaan khusus ke Cray. Dan semenjak itu juga segala yang Eva lakuin buat Cray. Dan tingkat kebucinannya Eva itu sampai dia nggak mau ditinggal sama Cray. Yang kalau misalnya nih ya, Cray itu pensiun dari First Step, Eva juga bakal pensiun karena udah nggak ada alasan bagi Eva untuk menetap di First Step kalau Cray nggak ada. BTW gue nggak bisa jelasin ya soal awal mula Eva masuk First Step atau ya perjalanan karirnya Eva di First Step, karena ya itu semua bakal gue jelasin nanti di pembahasan khusus clan First Step, clan yang dibikin sama Cray yang sekarang jadi salah satu clan terkuat. Oke? Nah, betina lain yang bucin sama Cray ya adik angkatnya Cray gitu loh, yaitu Lucia. Yang saking bucinnya Lucia, dia itu sampai ngelepas status adopsi keluarga Andre biar dia bisa nikah sama Cray. Jadi dulu orang tua Lucia itu meninggal ya kan, dan karena orang tua Lucia sama orang tua Cray itu temenan, ya Lucia diangkat lah ya jadi anak angkat di situ. Dan di situ hubungan Lucia sama Cray mulai terbentuk. Dan awal perasaan Lucia ke Cray itu karena ia Cray yang selalu mendukung Lucia sebagai seorang magician. Bahkan ya ketika orang lain menganggap Lucia aneh karena baju dan sifatnya Lucia yang penyihir sekali ya, itu Cray tetap mendukung Lucia buat mengejar cita-citanya menjadi seorang penyihir. Dan dengan segala perhatian yang dikasih Cray ke Lucia, bahkan sampai pendidikan, ya wajar lah ya Lucia bisa suka ke Cray. Yang setelah dewasa karena rasa cintanya Lucia ke Cray, ya Lucia mencabut status anak adopsi keluarga Andre dan mengganti namanya yang dulunya Lucia Andre menjadi Lucia Roger, yang mana Roger itu adalah marga dari orang tua Lucia. Dan ya alasan Lucia mencabut status anak adopsi dari keluarga Andre ya kayak yang tadi gue bilang, biar dia bisa menikahi Cray.
Dan di luar Lucia ini kelihatan kayak orang kalem, tenang, serius gitu kan. Tapi nyatanya dia itu tsundere kalau udah menyangkut Cray. Seolah ya dia itu nggak peduli sama Cray, padahal mah peduli banget. Terus Lucia itu juga suka marah-marah tuh ke Cray kalau Cray ya minta sesuatu yang ya hampir mustahil lah ya, atau bisa dibilang yang nggak masuk akal gitu. Tapi ya sebenarnya dalam hati beda gitu. Walaupun marah-marah, Lucia sebenarnya seneng banget ketika Cray mengandalkan dia gitu loh. Dan Lucia itu sampai punya plushie Cray yang dibuat secara pribadi ya sama Lucia, yang mana ya plushie Cray itu dijadikan pelampiasan tuh sama Lucia. Entah ketika si Lucia lagi kesel sama Cray ya Lucia bakal mukul-mukul itu plushie Cray, atau ketika dia lagi seneng ya dia bakal melampiaskannya ke plushie Cray juga, yang dimana berarti ya plushie Cray itu menjadi pelampiasan emosinya Lucia yang tidak bisa dia sampaikan ke Cray. Dan Lucia ini salah satu cewek yang suka sama Cray, yang bisa mengesampingkan egonya gitu kan demi Cray. Contohnya elemen petir itu kan elemen terkuatnya Lucia gitu kan. Tapi Lucia nggak bakal mau pakai sihir petirnya lagi, gara-gara sihir petirnya Lucia itu selalu menargetkan Cray, dan itu membuat Lucia trauma sampai akhirnya udahlah bodo amat, walaupun itu elemen terkuat gue nggak mau pakai sihir petir lagi. Ya itu mengesampingkan ego gitu loh. Dan Lucia itu juga sampai mengesampingkan egonya soal transformasi rubah, karena Lucia nggak mau gitu loh pakai kekuatan transformasi rubah, soalnya itu berasal dari Mother Fox. Tapi ya tetap aja gitu kan dipakai sama Lucia di saat-saat genting gitu kan, demi ya keselamatan Cray juga. Jadi ya Lucia ini benar-benar cewek yang bisa mengesampingkan egonya, walaupun ya dia sun-sun gitu. Oke, betina berikutnya yang bucin ke Cray adalah Chris Argent. Ya walaupun gua nggak bisa bilang dia bucin banget ke Cray sih, karena iya gimana ya, nggak ada apa ya adegan romantis yang gimana-gimana gitu loh antara Chris sama si Cray. Nah, Chris ini sama kayak Lucia, tipe cewek sun-sun gitu, tapi Chris lebih parah karena dia itu nggak mau mengakui kalau dia menyukai Cray gitu loh. Padahal ya, gurunya aja itu bisa ngeliat dengan jelas kalau Chris suka sama Cray. Bahkan ya pas Cray sama Chris misi bareng aja nih, Chris itu ngomel-ngomel nih ya ke Cray, dan orang-orang bilang ributnya orang pacaran. Dan kalau ditanya apa sih yang membuat Chris itu suka ke Cray, ya perlakuan Cray ke Chris. Walaupun ya Chris bilang yang gak suka dapat perlakuan semacam ade gitu, tapi ya nyatanya ya Chris itu seneng ya, walaupun umurnya Chris itu jauh lebih tua ya dari Cray. Yang intinya sih Chris bilang dia gak suka dimanja, tapi sebenarnya suka dimanja. Udah simpelnya kayak gitu. Nah, cewek selanjutnya yang bucin ke Cray adalah Chloe, keponakan dari om-om botak ketua asosiasi adventure, yang awalnya Chloe itu sama gitu, kayak omnya itu waktu muda yang apa-apa gelut mulu gitu. Tapi ya itu semua berubah waktu Chloe dikalahin Luke pas ujian masuk clan First Step. Jadi dulu Chloe itu sekolah di Akademi Swordsman gitulah, dan dia pede banget nih sama kekuatannya karena dia nggak pernah kalah sama sekali. Tapi ya kepedeannya dan harga dirinya itu langsung hancur total pas dia mengikuti ujian masuk clan First Step, karena ya dikalahin itu sama Luke. Tapi itu bukan berarti Chloe lemah ya, soalnya ya waktu itu Chloe solo tuh, yang kalau seandainya Chloe itu membuat party bisa aja Chloe lulus ujian, karena ya ujiannya itu bukan mengalahkan Luke tapi bertahan dari Luke. Cuma ya Chloe menangkapnya anjir gue lemah banget gitu loh. Nah, abis gagal dari ujiannya gitu kan, masuk clan First Step, Chloe itu langsung pindah haluan tuh jadi resepsionis asosiasi dengan alasan pengen mengamati Cray secara langsung. Dan awalnya Chloe itu cuma mengidolakan Cray aja gitu, karena ya cerita soal Cray yang berseliweran terutama ya dari omnya itu. Tapi ya pelan-pelan ya kan perasaan Chloe itu berubah tuh, karena ya mereka kan sering ngobrol, bahkan ya Chloe juga semangat banget gitu loh kalau ngobrol sama Cray. Dan ya ketika Cray lagi ada masalah, Chloe bakal jadi support sistemnya Cray, terutama ya jika itu masalah yang berkaitan sama asosiasi. Dan bucinnya Chloe itu sampai bisa meninggalkan kerjaannya gitu kalau Cray ngajak dia buat jalan-jalan atau ya nyari cemilan manis. Jadi ya Chloe lagi kerja nih ya, terus Cray ngajak yuk jalan-jalan yuk, ya udah Chloe gas gitu kan. Dan ya Chloe nggak masalah sama sekali ngelakuin itu, walaupun ya ingat gue itu nggak ada ya kejadian kayak gitu. Cuma monolognya Chloe doang gitu yang bilang ya kalau Cray ngajak dia buat jalan-jalan, entah ya keliling kota atau nyari cemilan manis, ya Chloe gas aja. Bodoh amat sama kerjaannya. Ya itu monolognya Chloe doang ya.
Nah, cewek selanjutnya yang bucin ke Cray adalah Alicia Kode. Yang awalnya Alicia ini nolep banget gitu loh. Karena ya segala keperluannya kan udah terpenuhi tanpa dia harus keluar kamar. Dan dia itu cukup skeptis awalnya sama Cray gitu. Tapi ya itu berubah pas Cray ngasih coklat ke Alicia. Dan dari situlah perlahan-lahan hubungan mereka mulai membaik karena ya selama ini Alicia kayak apa ya, kayak nggak ada teman ngobrol gitu lah. Dan semenjak ada Cray, Alicia jadi punya teman ngobrol yang ya teman ngobrol yang nggak formal ya, karena selama ini kalau ditanya teman ngobrol ada, tapi kebanyakan ya formal semua karena ya statusnya si Alicia. Sedangkan Cray itu kayak temen ngobrol yang apa ya, sesama temen gitu loh. Bahkan ya Alicia yang tadinya sama sekali nggak mau keluar kamar gitu kan, itu jadi mau keluar kamar gara-gara ya sering ngobrol sama Cray itu. Dan Alicia ngerasa semua yang dia lakuin bersama Cray itu menyenangkan. Yang ya di situ Cray mengenalkan Alicia akan dunia luar lah. Dan dari situ juga Alicia mulai bucin ke Cray karena selama ini nggak ada cowok yang deketin dia kayak si Cray. Dan bucinnya Alicia itu sampai dia apa ya, belajar cara gelut dan mendaftar jadi seorang adventure gitu loh. Biar apa? Biar dia bisa ketemu lagi sama Cray dan menjelajahi dunia bareng sama Cray. Tapi ya itu bukan sekedar bucin, melainkan obsesinya Alicia ke Cray. Jadi Alicia ini benar-benar obsesi buat ketemu lagi sama Cray dan buat menjelajahi dunia bareng sama Cray. Nah, betina terakhir yang suka sama Cray adalah Eliza Peck. Dan iya, dia nggak bisa gue bilang bucin karena ini cewek emang nggak ada bucin-bucinnya ke Cray. Bahkan ya, gue awalnya ragu nih buat masukin Eliza ke daftar haramnya Cray. Cuma ya ujung-ujungnya gue masukin lah karena ada alasan tersendiri, ntar lu bakal tahu sendiri kok. Nah, Eliza ini bisa deket sama Cray itu dikarenakan semua omongannya Cray bener semua. Mau itu yang asal ceplos atau yang enggak ya. Dan Eliza itu menjunjung tinggi gitu loh hal-hal kebijaksanaan kayak gitu. Makanya ya Eliza menganggap Cray sebagai orang bijak karena ya omongannya bener semua. Dan kedekatan Cray sama Eliza itu bisa dibilang agak nggak wajar ya. Apalagi kan mengingat mereka belum lama kenal nih. Sampai-sampai ya Chris aja nih ya yang ngelihat Eliza sama Cray itu berkesimpulan kalau ya Eliza sama Cray pacaran. Dan Eliza nggak menyangka kali itu. Bahkan Eliza bilang Cray adalah pasangan sejatinya. Ya walaupun belum tahu itu ngarah ke suatu hal yang romantis atau enggak. Ya intinya ya Eliza bilang kayak gitu. Makanya ya gue agak ragu nih masukin Eliza ke daftar haremnya si Cray atau enggak. Cuma ya ujung-ujungnya gue masukin karena omongannya si Eliza yang itulah. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat pembahasan harem Cray Andre kali ini. Gimana nih Cuk, menurut lu soal pembahasan harem dari Cray Andre ini? Yang kayaknya sih masih banyak yang kurang ya. Maksud gue cara penyampaian gue kurang karena ya jujur ini gue ngerecordnya tengah malam ya. Pala gue udah aduh agak nyut-nyutan, tapi Sabtu kayaknya harus gue upload gitu kan. Makanya ya gue agak buru-buru. Jadi mohon maaf kalau misalnya ya ada kesalahan atau ya cara penyampaian gue yang kurang gitu kan. Dan kalau misalnya ya gue ada yang kurang atau ada yang salah atau lu punya pertanyaan, coba tulis di kolom komen. Dan sebelum mengakhiri video ini gue mau bacain orang yang telah donate di Saweria gue. Pertama ada dari Hans. Bang, bahas LN Cray Andre, jadiin episode kayaknya seru. Aduh, bukannya gue nggak mau ya, tapi animenya lagi jalan pak. Ya lihat nanti aja ya kalau gue ada semangat tersendiri gitu kan buat membahas LN dari Nageki no Bore buat dibikin per chapter, bukan per chapter, per part, per video. Ya mungkin oke aja sih nanti. Ya lihat nanti lah ya. Dan terakhir dari Raka. Bang, coba bahas SKSD Glen Radas dari anime Roku Danishi Majutsu. Oh, Akashic Record. Bukannya gue nggak mau bahas ya, tapi iya, ini sama aja kayak lu nyuruh gue ngebahas SKSD Kurogane Iki gitu loh. Yang dimana ya kekuatan Glen Radas kan cuma 2 seingat gue, yaitu ya teritori menghilangkan sihir dan martial arts-nya. Udah, sesimpel itu kan. Yang nggak perlu gue jelasin panjang lebar, udah selesai gitu. SKSD-nya itu doang kan. Dan sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari Growshoot. Cara melunasi hutang Cray yang terlalu banyak jadi suami Sitri. Ya nggak salah sih, itu salah satu cara ya agar Cray bisa melunasi hutangnya ke si Sitri. Tapi ya selain cara itu kan masih ada cara lain. Ya dijual ke besar budak misalnya. Atau ya dilunasin hutangnya dibayar. Ya, masih ada cara lain lah ya. Lihat nanti aja ke depannya autornya mau ngebawa gimana sih. Walaupun gue yakin ya kayaknya ujung-ujungnya iya si Cray bakal jadi suaminya Sitri. Kedua ada dari Umaru-chan. Bang, bahas Akrolan yang katanya paling kuat di ibu kota dan rival si Cray Andre di manganya.
Nanti lah ya gue bakal bahas Ark Roland ya setelah gue bahas masalah ini ya, masalah klannya si siapa? Cry gitu. Karena setelah bahas klannya Cry nanti gue bakal ngebahas member-member dari klannya Cry. Jadi masih ada 2 pembahasan yang bakal gue bahas soal ya Nageki Nobore, yaitu clan First Step, klannya Cry, dan juga iya member dari clan First Step itu. Oke? Ketiga ada dari Rizky Maulana. Lucia lah dibahas cowok, waifu bel tuh. Waduh, mohon maaf ya. Waifuku di Nageki Nobore bukan Lucia, Pak. Tapi iya Megane Onna, Eva. Wow, aku suka cewek-cewek resepsionis seperti itu ya. Entah kenapa punya wibawa, menggoda ya. Aduh itu is the best itu. Ih. Dan terakhir ada dari Rizard. Bentar. Terakhir kali ku baca perasaan Cry mau mundur dari party dia karena merasa useless pas sebelum dia jadi ketua klan. Apa ada kesalahan di manga dan novel yang ku baca? Nggak ada yang salah. Cuma lu bacanya belum lengkap aja. Kan Cry baru mau mundur. Belum mundur nih ya. Hah? Baru mau mundur. Oke? Perlu ditekankan baru mau mundur, belum mundur. Karena member klannya Cry dan ya Eva itu tidak membiarkan Cry mundur dari jabatannya. Tidak memperbolehkan Cry pensiun. Dah, titik. Makanya Cry sampai sekarang tidak bisa pensiun, oke? Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya yang kalau misalnya lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.